Kenapa udah puasa tapi gula masih tinggi? Kenapa kebas malah makin menjadi-jadi? 5 poin di jawabannya. Poin 5 bikin kaget. Tonton sampai habis. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mau konsultasi, tekan tanda plus di sini, komen mau konsultasi, lalu inbox saya. Jujur ya, banyak orang kaget ketika lihat hasil cek gula darah setelah puasa. Udah nahan lapar 12-14 jam, udah nggak makan nasi siang. Udah merasa lebih sehat, tapi waktu cek, gula darah tetap 180. Bahkan ada yang 220, ada yang 274. Dan yang bikin takut, kaki makin kebas. Padahal logikanya ya, kan saya puasa, harusnya gula turun dong. Tapi kenyataannya, justru banyak yang datang dengan keluhan. Pak, kok makin kebas ya? Kok malam, malah kesemutan sampai nggak bisa tidur? Pak, kok puasa begini, tapi gula tetap tinggi? Dan ini bukan 1-2 orang. Ini pola. Yang lebih mengejutkan lagi, masalahnya bukan di puasanya Bapak Ibu. Masalahnya ada di kebiasaan kecil yang dianggap sepele, yang kelihatannya aman, yang bakal sering dibeli label khusus diabetes. Dan yang paling disadari, badan kita tuh pintar. Kalau siang hari nggak dapat asupan, dia akan dikeluarkan gula cadangan dari hati atau glikogen. Kalau malamnya kita balas dendam makan, lonjakan gulanya bisa lebih tinggi dari yang biasa. Dan saraf itu tidak tahan dengan lonjakan. Lonjakan bikin peradangan, bikin aliran darah mikro terganggu, dan saraf makin rusak. Lalu kebas makin terjadi. Jadi bukan karena puasa tidak bekerja, tapi karena 5 sabotase kecil yang diam-diam menggagalkan semuanya. Dan poin kelima, banyak orang merasa itu paling aman, padahal justru itu jebakan paling rapi. Sekarang kita bongkar satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, masih begadangan. Nah, puasa tapi tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, bangun sahur setengah 4. Gimana itu? Siangnya lemas. Begadang meningkatkan hormon stres atau kortisol. Kortisol tugasnya menaikkan gula darah. Artinya walaupun nggak makan badan siangnya lemas. Begadang meningkatkan hormon stres atau kortisol. Kortisol tugasnya menaikkan gula darah. Artinya walaupun nggak makan badan dipaksa naikin gula. Kurang tidur juga bikin sel tubuh resisten terhadap insulin. Insulin ada tapi nggak efektif. Akibatnya gula susah turun, siang lapar berlebihan, malam balas makan, dan saraf makin stres. Saraf perifer yang ada di kaki dan tangan sangat sensitif terhadap fluktuasi gula. Kalau tiap malam begadang dan gula yang naik turun, kerusakan mikro terjadi perlahan Bapak Ibu. Jadi solusinya gimana? Tidur maksimum jam 10 atau setengah 11. Minimum 7 jam lah berkualitas. Ini yang sering diremehin. Yang kedua, buka puasa dengan yang manis-manis. Kata iklan, minum yang manis-manis. Betul, itu iklan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sunnah itu kurma secukupnya. Bukan gorengan, bukan kolak, bukan es campur, bukan teh manis, atau minuman kemasan. Setelah 12-14 jam puasa, tubuh sangat sensitif terhadap gula. Begitu masuk cairan manis pekat, lonjakan terjadi cepat. Lonjakan cepat itu sama dengan saraf shock yang sering terjadi. 1-2 jam setelah buka, kaki mulai terasa lebih kebas. Lalu malam menjelang tidur gimana? Kesemutan makin jelas Pak Ibu, karena kadar gula tidak naik perlahan tapi melonjak. Saraf tidak suka lonjakan. Saraf suka yang stabil. Kalau mau manis, 1-3 butir kurma, nggak apa-apa. Lalu air putih, sunnah begitu, sesuai Nabi SAW. Jangan langsung banjir gula, gitu ya. Yang ketiga, buka puasa, minum sirup manis. Aduh, itu lebih bahaya Bapak Ibu dari poin 2. Sirup manis itu cairan gula murni, diserapnya sangat cepat Bapak Ibu. Tidak ada serat dan tidak ada protein Bapak Ibu. Penyeimbang, langsung masuk, langsung ke darah. Lonjakan bisa 50-100 poin. Kebayang nggak tuh? Dalam waktu singkat. Dan yang jarang orang tahu, lonjakan cepat merusak pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil inilah yang memberi makan saraf. Kalau pembuluhnya rusak, saraf kekurangan oksigen, kebas makin berat. Maka banyak yang merasa siang aman Pak, tapi malam kok makin sakit. Coba ingat, waktu buka minumnya apa? Air putih atau sirup warna merah putih? Sirup warna merah putih apa ya? Sirup warna merah, sirup warna kuning, sirup warna hijau, atau merah, jingga, kuning, hijau, nila, ungu, baju ke biniu. Ganti Bapak Ibu dengan air putih, atau infused water, atau
kurma infused water, atau air kelapa tanpa tambahan gula. Karena tubuh itu butuh dehidrasi, bukan banjir gula. Yang keempat, masih pakai biskuit khusus diabetes. Aduh, Masya Allah, ini jebakan branding, marketing. Label diabetes friendly tidak selalu berarti aman untuk gula. Banyak biskuit diabetes itu tetap tinggi karbo, tetap tinggi tepung olahan, hanya diganti gula dengan pemanis lain. Tapi tetap bikin lonjakan. Itu boleh kalau Anda sudah masuk GDP-nya 80, 90 dan Anda sudah 100% lepas dari obat-obatan. Boleh konsumsi biskuit khusus diabetes. Berarti udah sembuh dong, Pak. Ya, Anda bisa nilai sendiri. Tepung halus itu cepat Bapak Ibu jadi glukosa. Dan seringkali karena merasa aman, orang makan lebih banyak. Makan lagi, nyemil lagi. Katanya aman kok, Pak. Ini khusus diabetes. Padahal efeknya tetap naik, Bapak Ibu. Dan kebiasaan nyemil ini malam setelah tarawih memperparah fluktuasi gula. Jadi kalau lapar malam gimana? Makan buah aja. Gitu ya. Atau telur rebus. Wah, mantap telur rebus. Jangan ketakutan sama telur. Itu hanya propaganda. Telur rebus sehat, insya Allah, ciptakan Allah. Yang kelima, masih minum gula khusus diabetes. Nah, ini yang paling banyak orang kaget. Lah, ini gula khusus diabetes aman dong, Pak. Labelnya aman, tapi gulanya Anda tinggi kan? Gitu ya. Gula rendah kalori, gula jagung, fruktosa, pemanis khusus. Masalahnya banyak produk gula diabetes yang memicu insulin, Bapak Ibu. Tetap mengganggu metabolisme, tetap memicu keinginan makan manis, dan tetap lebih dalam lagi, sel tubuh kita tuh nggak peduli sama label, dan dia meresponnya molekul. Kalau molekul itu tetap menaikkan gula atau memicu resistensi insulin, kerusakan tetap jalan. Bahkan beberapa pemanis bikin orang lebih lapar, lebih sugar craving, lapar banget sama gula, dan makan lebih banyak tanpa sadar. Pak, saya makannya udah dikit. Coba kalau dihitung berapa. Ya gitu ya. Dan ketika itu terjadi selama puasa, siang stabil, malam sabotase. Waduh, inilah kenapa udah puasa udah ngurangin nasi, udah ngerendahin nasi, udah ngerasa benar tapi gula tetap tinggi. Kebas tetap ada, bahkan makin menjadi-jadi. Jadi intinya bukan sekedar puasa itu tools, Bapak Ibu, tapi tanpa pola yang benar hasilnya juga nggak maksimal. Jadi selain kita kejar pahala, yuk kita kejar sehat juga. Jadi yang perlu dijaga juga tidur cukup, buka pelan-pelan dan tidak banjir gula, hindari minuman manis, hati-hati produk berlabel diabetes, stop ketergantungan rasa manis. Saraf bisa membaik asal gula stabil. Bukan sekedar rendah sesaat, tapi stabil sepanjang hari. Jadi dari 5 poin tadi, mana yang masih Anda lakuin? Karena seringkali yang kita anggap paling aman justru paling merusak diam-diam. Kalau Anda ngerasa ini bermanfaat, tekan tanda share, dibagi-bagikan ke grup-grup keluarga, semoga jadi amal jariah.